Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya Priyono sebagaimana biasanya melakukan kegiatan rutin, yaitu donor darah sukarela yang berada di Palang Merah Indonesia, unit donor darah. Hari ini saya 144 desa. Ini proses pencoblosannya ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Ini proses pengambilan darahnya, pencoblosannya ini ya. Ngeri juga sebenarnya. Lihat. Tapi karena demi kemanusiaan, apapun ngerinya ya tetap kita jalani ya. Demi kemanusiaan serta tes darah untuk nyawa manusia yang membutuhkan ya. Ini nadinya masih dicari ini. Karena faktor stresnya tinggi, karena kemarin sempat ditolak karena darahnya tinggi 173 ya, sistol, diastolnya 92 tidak salah, sehingga harus kembali harus istirahat ya. Hari ini setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah 100 berapa tadi ya, 156 berapa ya, 156, kemudian diastolnya 100 berapa itu? 89 dengan nadi 77 per menit ya. Sehingga hari ini alhamdulillah tanggal 27 Agustus 2025 kami diperkenankan oleh pihak berwenang di unit donor darah untuk diambil darahnya ya. Alhamdulillah ya. Ini sambil menunggu ini karena petugasnya masih menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Ini seperangkat donor darah ya, perangkat alat suntiknya, kemudian kantong darahnya dan sebagainya ada terus di sini ya. Kita tunggu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya sempat menghilang ini nadinya gara-gara stres, sehingga diperlukan tenaga pengambil darah yang lebih profesional lagi diambil darahnya ya. Inilah suka dukanya ini karena sedang donor begini, mau menstabilkan darahnya ya kesulitan. Kemudian ini setelah mau memenuhi syarat ternyata nadinya hilang, nggak teraba, itulah ya. Kita ini orang-orang cupres itu gak ketemu darah. Nah inilah ya, nyantai aja mas. Yang penting kita bahagia kerja ya. Jangan stres ya. Orang kerja gak boleh stres. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Sudah masuk keluar. Alhamdulillah. Ini apa? Nadi sempat hilang ini. Karena sudah bisa keluar itu ya, keluar. Ya. Mana darahnya itu kan? Prosesnya ya, mudah-mudahan lancar aja ini ya. Ini betapa rumitnya ya orang donor darah ini ya. Orang mau donor darah tapi kadang syarat-syarat gak terpenuhi gitu ya. Gitu. Kadang berat badannya kurang, kadang rabinya kurang. Ada juga tekanan darahnya gitu kan memenuhi syarat, sehingga itulah gitu. Makanya kalau orang sedang donor darah itu bisa berhasil begini menunjukkan bahwa kesehatannya prima gitu ya. Jadi kesehatannya prima, berarti kalau sudah ini berarti semuanya normal gitu loh ya. Oleh karena itu penting sekali orang donor darah itu ya. Demi kesehatan juga kesehatan orang lain. Karena yang pertama kan kita di screening oleh tenaga tenaga kesehatan ya itu untuk darahnya seperti apa ya. Semula memang kita paling tidak di anamnesa ya, bagaimana kondisi tidurnya, kemudian pernah minum obat-obatan apa tidak, itu di screening semua di anamnesa. Kemudian dicek tekanan darahnya ya, tekanan darahnya normal apa tidak. Normal dalam arti kalau untuk tekanan atau donor darah ini maksimal adalah 160 sistolnya dan
diastolnya berapa Pak? 90 atau 100? 100 katanya diastolnya. Nah, itu syarat minimal ya. Kalau syarat batas atasnya ya. Kalau batas bawahnya ya 100 sistolnya dan diastolnya berapa? 70, 60 itu batasannya. Nah itu. Sehingga kalau kita masuk di dalam lingkup itu berarti kadar darah kita ini normal, sehat ya. Kemudian setelah itu tidak cukup tekanan darah, kadar hemoglobinnya gimana? Batasannya kalau laki-laki kan 12 gram per desiliter persen, perempuan 11 enggak salah ya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita di ring antara laki-laki, kalau saya 12 sampai 18. Kalau di atas 18 berarti sebenarnya itu sangat kental, berbahaya juga itu. Nah, di sini saya 16. Artinya apa? Saya memenuhi syarat untuk mendonorkan darah. Ya. Oke, setelah donor darahnya sudah siap, kita diperlakukan untuk pengambilan darahnya, dicek nadinya juga, nadinya itu teraba enggak itu. Tadi sempat gak teraba, sehingga petugasnya konsultasi dengan yang lebih ahli gitu, bagaimana supaya bisa merapi nadinya itu untuk nanti diambil darahnya. Nah itu loh. Nah sehingga otomatis setelah saya diambil darah ini berarti ya normal kan, berarti gitu kan, kita sehat lah gitu loh, sehat lah, insya Allah sehat. Nah inilah salah satu proses yang perlu kita ketahui, manfaat daripada donor darah itu bagi kesehatan untuk diri kita sendiri gitu kan. Kemudian pada berikutnya nanti kita akan dites, diambil darahnya atau diambil sampelnya untuk diperiksa di laboratorium. Nah itu coba tuh, apakah mengandung bibit penyakit apa namanya yang sipilis namanya ya, HIV dan sebagainya, dicek. Memangnya langsung diberikan orang, ya tidak mungkin tuh, akan dicek dulu. Nah, saya juga pernah konsultasi dengan petugasnya ini, kalau kami tidak dapat surat, nggak dapat informasi melalui WA maupun lewat telepon sebagainya selama sebulan, itu berarti dinyatakan darah saya itu nggak usah tanya, nggak apa-apa. Kalau berarti sudah darah kami sudah dimanfaatkan oleh pasien yang lain. Tapi kalau lebih dari 1 bulan dimusnahkan ya Pak, atau mungkin mengandung bibit penyakit ya. Itu kalau mengandung bibit penyakit langsung dimusnahkan ya. Yang bersangkutan diberitahu ya. Nah itu loh, jadi diberitahu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa donor darah itu yang sekarang ini 2 bulanan, kalau dulu sama 3 bulanan, sekarang 2 bulanan. Kalau mau ada 2 mingguan ada juga sebenarnya, tapi di sini Lamongan belum bisa. Artinya apa? Selama kurun waktu itu kita dinyatakan sehat, ya. Sehat fisik maupun sehat itunya kadar darahnya di laboratorium tidak mengandung bibit-bibit penyakit yang dilarang ya. Dan tidak boleh, karena apa? Darah itu sumber penularan penyakit ya, penularan penyakit ya. Makanya dari itu harus selektif gitu loh, selektif sekali. Kalau nggak selektif ya nanti umpamanya sama punya penyakit ngelamin gitu ya, nanti kan yang kena malah dia yang dapatkan donor, malah dia dapat penyakit dari saya gitu loh. Oleh karena selektif sekali. Oleh karena itu sekali lagi yang bisa kita simpulkan bahwa dengan rutinnya donor darah itu menambah kesehatan kita ya. Kesehatan kita jelas itu ya. Di samping itu berapa bulan Pak terjadi perubahan darah itu untuk kan terjadi regenerasi itu 3 bulan ya. 2 bulan itu tidak apa regenerasi. Jadi regenerasi darah itu 2 bulan. Ya pas kan, berarti kita 2 bulan itu nantinya saya diambil, terus yang darahnya yang 2 bulan itu kita itu diberikan orang lain, berarti ya masih ya. Oh diambil anunya ya Pak, yang plasmanya gitu ya, bukan darah murni kan ya. Saya kira darah segelondong itu langsung masuk enggak ya? Tergantung peruntukannya. Apa yang diambil biasanya? Sel darah merahnya, nah, sama plasmanya. Itu. Tapi yang paling sering sel darah merahnya. Atau yang trombositnya diapakan? Trombositnya juga didonorkan. Oh, yang bagi mereka butuh trombosit ya? Yang kami kita tertentu seperti demam darah dan sebagainya. Masih dibutuhkan semua itu ya? Iya. Ada apa 3 unsur ya? Apa plasma, apa? Trombosit, sel darah merah, terus
Plasma terus apa lagi? Tidak. Nah, plasmanya biasanya digunakan untuk apa? Plasmanya kan dibekukan nanti. Hmm. Nah itu ada kayak misal habis kena luka bakar atau apa, Ah. nah itu membutuhkan transfusi plasma. Oh, bagi luka bakar plasmanya digunakan ya? Iya. Oh, berarti di rumah sakit memang itu semuanya butuhkan ya untuk Iya. pasien ya? Tapi yang paling sering ya sel darah merah. Sel darah merah, trombosit dan tapi kalau sel darah terus trombositnya nggak dibuang. Iya enggak. Soalnya trombosit itu penyimpanannya cuma 5 hari. Oh, gitu. Trombosit 5 hari. Kalau sel darah merah 35 hari. 35 hari. Kalau yang itu plasma Plasmanya bisa sampai 6 bulan. 6 bulan. Iya, Plasmanya itu ya justru dibekukan. dibekukan terus bisa digunakan untuk yang pasien-pasien membutuhkan ya. Untuk pasien luka bakar dan sebagainya. Nah, itulah dia. Jadi satu darah itu ada 3 komponen ya, katanya narasumber tadi begitu. Pertama adalah dari sel darah merahnya, kemudian trombosit dan plasmanya. Itu 3 unsur itu ya. Nanti tidak langsung geruduk satu darah dimasukkan ke orang lain, bukan, ternyata ini pila-pila. Saya pikir itu Mbak, itu apa namanya, satu darah kantong nanti diberikan orang gitu, ternyata enggak ya. Oh itu loh, saya baru tahu. Selama sekian saya donor saya kira satu kantong diberikan orang ke kantong itu lain, ternyata tidak ya. Tidak komponen. Berarti kita umpamanya digunakan butuhkan kan satu kantong itu nggak bisa 3 pasien berarti kan gitu kan? Iya. Nah, Tapi kemungkinan juga bisa satu kantong kalau misal korban kecelakaan. oh gitu, korban kecelakaan itu satu kantong itu langsung ya. Atau kayak melahirkan, mau melahirkan itu kan. Oh, melahirkan juga satu kantong langsung. Khususnya untuk yang eritrosit dan sebagainya itu apa? Biasanya yang apa? Eritrosit. Ya tadi apa? Itu yang Sel darah merah sel tadi? darah merah. Itu yang penyakit apa? Kayak kekurangan HB. Oh, kurang HB itu yang biasanya sel darah merah ya. Ini trombosit untuk yang penyakit tertentu ya, demam berdarah sebagainya gitu ya. Nah, dan sebagainya. Oh iya, iya. Oh iya ya. Donor sekian kali tapi baru tahu manfaatnya. Ini manfaatnya. Nah ini saya lihatkan ini. Nah ini adalah pengambilan sampelnya. Dia akan dicek di laboratorium ya, mengandung bibit penyakit apa tidak ya. Kalau selama sebulan tidak ada pemberitahuan berarti ya aman darahnya gitu. Yang bersangkutan sehat ya, nggak ada penyakit yang berbahaya, penyakit sipilis, HIV dan sebagainya, itu loh ya. Itu loh manfaat kesehatan seperti ini. Kadang-kadang orang kan penularan penyakit nggak tahu ya gitu loh ya. Nah, oleh karena itu ini disinilah letak untungnya orang berdonor darah. Jadi oleh karena itu bagi yang belum, yang masih muda-muda, generasi Gen Z ya, ini petugasnya Gen Z juga ya ini ya. Nah, itu mumpung masih punya sehat, donorkan darah aja gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Karena itu tadi beberapa manfaat yang luar biasa yang seharusnya kita kan ya, kita ketahui ya bersama-sama gitu ya. Nah itu. Dengan pembahasan. Itu sebenarnya. Bukan pembahasan. Nah ini. Itu tadi Pak. Ditekan dulu. Tekan dulu. Ini. Enggak, pakai jari. Oh ya, bentar kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendonorkan darah yang untuk sekian kalinya tanggal 27 Agustus 2025 ya. Mudah-mudahan apa yang saya donorkan itu bermanfaat bagi manusia, bagi yang membutuhkan. Jadi berdasarkan informasi dari petugas tadi, memang selama ini yang saya tahu bahwa darah itu yang kita sebagai satu kantong itu satu orang, ternyata diperiksa lagi, dipisahkan lagi. Pertama adalah sel darah merahnya itu nanti untuk penyakit tertentu tentunya ya, kemudian untuk anemi atau ibu hamil atau ibu yang dan melahirkan itu butuh namanya sel darah merah. Kemudian dipisahkan trombositnya. Trombosit itu untuk pasien-pasien yang membutuhkan trombosit contohnya yang demam berdarah. Kemudian yang ketiga unsurnya plasma. Ini 3 unsur ini dipisahkan, ternyata satu darah itu dari plasma itu untuk penyakit tertentu, umpamanya yang korban kecelakaan atau perdarahan tinggi itu digunakan darah menggunakan plasma ya Mbak. Dari ketiga unsur ini ternyata satu
unit kantong ini kemungkinan bisa memberikan kepada minimal maksimal ya untuk 3 pasien ya. Pertama pasien butuhkan darah merah, kemudian yang leukosit dan ya, itu yang saya ketahui dari narasumber tadi seperti itu. Oke, saya kira itu saja kegiatan donor darah saya ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sumbangkan ini nanti bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, dan yang mendapatkan darah ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum meninggalkan ruangan donor darah, kami dipersilahkan untuk menikmati hidangan, minuman hangat-hangat, teh ya, dan makanan kecil. Ini yang biasa disajikan oleh atau yang diapresiasi oleh Palang Merah Indonesia. Kita diberikan ini ya, bingkisan berupa roti, kemudian air mineral dan susu yang kemudian tambah darah. Nah, fungsinya adalah untuk supaya tidak terlalu ngedrop lah ya, tensinya atau mungkin yang lainnya. Nah, ini kelihatannya biar gak kaget karena kan habis diambil darah 300 ml. Ya perlu ditambahi suplemen yang tambahan, tambah darah ya. Nah, ini dan kita disuruh beristirahat dulu, sambil menikmati hidangan-hidangan yang telah diberikan oleh Palang Merah Indonesia unit donor darah. Ya, untuk selanjutnya nanti meninggalkan ini sebelum pulang dianjurkan nanti sampai di rumah harus banyak istirahat. Nah, karena efeknya adalah kalau habis donor darah itu biasanya disertai ngantuk yang berat gitu biasanya, karena itu harus istirahat supaya nanti pembentukan sel darah merahnya akan berjalan dengan optimal. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi.